Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Citra Pratiwi dengan NIM 14014421166. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai suhu dan kalor. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulyostiarini MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan bumi adalah lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, dan perbedaan letak lintang. Faktor-faktor meteorologi juga berperan, yaitu curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Lalu ada jenis termometer suhu. Pertama, termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Jika cairan bertambah panas, maka raksa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya bertambah. Kedua, termometer klinis. Termometer ini khusus digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan bisanya diisi dengan raksa atau alkohol. Ketiga, termometer ruangan. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada sebuah ruangan. Keempat, termometer digital. Pada termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai. Kelima, termokopel. Merupakan termometer yang menggunakan bahan bimetal sebagai alat pokoknya. Berikutnya ada perubahan akibat suhu. Yang pertama, pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Kedua, pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Selanjutnya, materi kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Jika dua buah benda yang suhunya berbeda disentuhkan, perlahan akan terjadi kesetimbangan termal atau suhunya sama. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor berbeda dengan suhu, walaupun keduanya memiliki hubungan erat. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan pada peristiwa perubahan wujud suatu zat. Selanjutnya ada jenis-jenis kalor. Pertama, kalor pembentukan. Kalor pembentukan kata adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat 1 mol senyawa dalam unsur-unsurnya. Yang kedua, kalor penguraian. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Ketiga, kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar 1 mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Keempat, kalor netralisasi. Kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk 1 mol H20 dari reaksi antara asam dan basa. Kelima, kalor pelarutan. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan 1 mol zat yang awalnya padat menjadi larutan.
Berikutnya ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor atau panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan kalor sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, atau udara dan angin. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi suhu dan kalor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.